Dari Khobab bin Al-Arad, ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan kain selimut beliau. Kami berkata, apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, dibuatkan lubang di tanah untuknya, lalu ia dimasukkan di dalamnya, lalu diambilkan gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, lalu ia dibelah menjadi dua. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Dan ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi mengenai tulang dan urat di bawah dagingnya. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah, atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 179. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Yang pertama, Sana'a dan Hadramaut itu nama suatu tempat atau istilah. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan hadis tersebut, Ustaz. Sana'a dan Hadramaut itu dua nama kota di daerah Yaman sana. Jadi Sana'a dan Hadramaut, jadi di Yaman sana ada dua kota itu namanya Sana'a dan Hadramaut. Nah, itu dua nama kota yang ada di Yaman. Kemudian terkait dengan hadis ini, untuk menjalankan akidah itu ujiannya berat. Kenapa? Karena untuk meraih sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah, yaitu keridhaan Allah, surganya Allah, itu harus melalui ujian demi ujian dulu. Makanya ini awalul bi'sah, pada awal-awal kerasulan. Sahabat tadi, Khobab bin Arad, datang mengadu kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi sedang berada di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan selimut beliau. Khobab bertanya, ala tastansiru lana wa alla tata'allaha lana. Apakah tidak sebaiknya wahai Rasul, engkau memohonkan pertolongan untuk kami? Dan apakah tidak sebaiknya wahai Rasul, engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Karena pada waktu itu umat Islam yang mengikuti seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan nenek moyangnya, kemudian masuk Islam secara totalitas, secara kafah, itu mengalami i'tidak, penyiksaan demi penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi meninggalkan agama nenek moyang, kemudian masuk Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Tampaknya di antara sahabat Nabi itu ingin bersegera lepas dari cobaan demi cobaan itu.
bukan berarti tidak yakin kepada Allah, bukan berarti tidak yakin kepada Rasulullah. Justru karena sangat yakinnya kepada Allah dan Rasul, maka Khobab tadi memohon kepada Nabi agar Nabi memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kaum muslimin agar terlepas dari siksaan demi siksaan, intimidasi demi intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi bersabda, kanar rajulu fiman qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayudza'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bisnataini wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Dahulu ada seseorang dari umat sebelum kamu dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah, mempertahankan akidahnya, itu sampai dia mengalami penyiksaan. Jadi dibuatkan lubang untuknya dan dirinya dimasukkan ke dalam lubang itu. Setelah dimasukkan ke dalam lubang, diambilkan gergaji. Dan gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Kemudian fayushaqqu bisnataini. Kemudian orang itu digergaji, lantas tubuhnya terbelah menjadi dua. Namun demikian, orang tadi tetap memilih mempertahankan akidahnya, tetap memilih Allah daripada meninggalkan Allah. Wa ma yasudduhu dzalika an dini. Siksaan yang semacam itu tidak menyebabkan dirinya lari dari agamanya, tidak menyebabkan dirinya berpaling dari agamanya. Padahal piye nek siksaan itu dihadapkan pada kita, kowe pilih tak geraji apa pilih meninggalkan Quran Sunnah? Kira-kira apa yang terjadi? Wiyen saya tak istikharah dulu. Ya, kamu saya gergaji dari kepala sampai terbelah dua, sampai ke bawah. Kalau kamu tetap mengamalkan Quran Sunnahmu. Tapi kalau kamu meninggalkan Quran Sunnah, kamu akan saya biarkan selamat, atau bahkan mungkin saya beri hadiah. Pilihannya hanya ada dua itu. Milih tetap Quran Sunnah, resikonya digeraji, akan mati mesti. Mati meninggalkan keluarga sudah. Namun janjinya surga. Jika memilih meninggalkan Quran Sunnah, akan selamat tetap bersama keluarga sementara waktu, tapi dijanjikan neraka. Pilih mati ke surga atau pilih hidup bersama keluarga sesudah mati ke neraka. Pilih mana? Tenane. Ruh anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil-kecil. Dan saya baru saja menikah. Piye terusan iki? Kalau umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad dulu, sebelum Khobab itu betul-betul kuat betul memegang akidahnya, memilih Allah itu apapun resikonya tidak peduli. Sampai digergaji terbelah begitu tidak peduli, tidak akan tinggalkan Allah karena yakin dengan Allah.
Dunia ini hanya sementara. Kesenangannya pun juga menipu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu di dunia ini itu pasti akan binasa, pasti akan sirna. Seneng ora suwe. Bersama dengan keluarga hanya sebentar. Kita akan tinggalkan keluarga dulu atau keluarga akan meninggalkan kita. Sedangkan kehidupan di sisi Allah itu abadi. Kalau ditakdirkan oleh Allah menerima kenikmatan surgawi abadi. Kalau ditakdirkan sesuai amal perbuatannya di dunia, sengsara juga abadi. Maka pilih mana? Nah, umat sebelum Nabi Muhammad tadi memilih Allah dengan resiko digergaji secara terbelah. Belum lagi wayum syatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi min admin aw asabin wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Disisir dengan sisir dari besi sampai mengenai tulang maupun urat yang di bawah dagingnya. Nah, nek jenengan kan jungkatan penak. Ini sisirnya sisir dari besi. Mencoba sisir dari besi ditekan begitu, silahkan disisirkan ke kepala. Apa yang terjadi? Kulit kepala terkelupas, dagingnya juga terkelupas sehingga sisir tersebut mengenai tulang dan urat yang ada di bawah daging. Rasanya bagaimana? Kita tidak tahu rasanya. Namun yang jelas mesti sakit sekali. Namun ternyata siksaan demi siksaan seperti ini ya, tidak menggoyahkan orang-orang yang punya keyakinan terhadap Allah zahiran wa batinan. Apapun yang terjadi tetap milih Allah. Karena kalau sudah milih Allah akan mendapat keridhaan Allah, bahagia selama-lamanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh matanya ketika di dunia. Mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinganya ketika di dunia. Mendapatkan kenikmatan abadi yang tidak pernah terlintas, tidak pernah dirasakan oleh dirinya ketika di dunia. Terlintas dalam benaknya pun tidak pernah. Jadi kenikmatan dunia yang kita rasakan dari sejak lahir sampai hari ini, sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, itu tidak sebanding dengan kenikmatan di sisi Allah, yaitu di surganya Allah. Bahkan isi dunia ini di sisi Allah lebih bernilai satu helai sayap nyamuk dibanding dunia seisinya. Ini Nabi yang ngendika. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Lau, jikalau dunia dan seisinya ini sebanding dengan satu helai sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan beri minum orang kafir itu meski hanya dengan seteguk air. Iman. Andai kata dunia ini harganya di sisi Allah sebanding dengan satu helai sayap nyamuk, sebanding niscaya semua nikmat Allah akan dianugerahkan kepada orang yang beriman. Namun buktinya saat ini kita melihat orang yang tidak beriman kepada Allah pun jangankan satu teguk,
Ya, berteguk-teguk itu sampai ke melekeren. Ya, diberi oleh Allah nikmat. Ini membuktikan bahwa dunia seisinya ini lebih rendah nilainya di hadapan Allah daripada satu helai sayap nyamuk.